apakah benar bahwa usaha untuk ikhlas itu dengan paksaan, dipaksa agar terbiasa agar ikhlas? Ya kadang namanya jiwa. Jiwa itu kan kadang-kadang hampir-hampir mengikuti apa yang menjadi keinginan dan maunya, ya. Menjadi keinginan dan yang menjadi maunya. Nah, kadang kita perlu untuk mengekang jiwa. Kita kendalikan. Pengendalinya ya Al-Quran wa Sunnah, ya. Kalau tidak punya kendali, jiwa ini akan liar. Jiwa akan liar. Walhamdulillah kutubul ulama, kitab-kitab para ulama luar biasa, ya. Luar biasa. Dalam bab ini ya tentunya julukan ulama terbesar adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Kata-katanya kadang ringan tetapi mengena. Berikutnya ulama-ulama zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Juga kadang kita melihat, ya, tulisan-tulisan ulama yang kadang-kadang banyak menyentuh kepada hati seperti apa? Tulisannya Ibnu Qayyim, kan begitu ya? Tulisannya Ibnu Qayyim. Yang kadang-kadang kita membaca itu seolah-olah kita sedang berdialog dengan beliau atau beliau sedang ngomongi kita. Paham? Baik. Sehingga kadang memang perlu diistilahkan dipaksakan, ya, dipaksakan. Karena kalau tidak dia akan lepas. Dia akan mencari sesuatu yang di situ di luar rel garis yang ditetapkan syariat. Bagaimana menanamkan keikhlasan pada anak-anak? Apa harus dengan paksaan pada amalan-amalan tertentu? Anak-anak kadang-kadang perlu dihasung, ya. Dihasung. Kemudian dengan hasungan bahkan kadang-kadang perlu diberi apa istilahnya, kayak hadiah, sesuatu yang menggembirakan. Walaupun dengan itu sebagian anak mungkin motivasinya menjadi berubah, ya. Ayo belajar nanti mesti dapat hadiah. Nah, ya selama si anak terjadi kecenderungan, ada kemalasan, sulit dikendalikan, dan dengan cara seperti itu, dengan diasung, diberi hadiah-hadiah tadi, kok memberi manfaat, ya kita sampaikan. Tapi kita masukkan bahwa seorang itu pelajaran bukan tujuan satu-satu. Ini hadiah bukan seberapa, ya. Ya. Imbalan yang dalam seorang semangat belajar itu belum seberapa. Tapi untuk memotivasi, imbalan yang terbesar adalah yang tidak ada nilainya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya dimasukkan niat-niat, hasungan-hasungan yang sifatnya kepada niat. Ya, sebagai contoh misalnya sebuah problem pada anak-anak, ya. Anak-anak kadang kita pondokkan. Anak-anak kita pondokkan. Di pondok juga begitu. Sudah bikin masalah. Jenuh dia. Nah, kadang ketika dikembalikan kepada orang tuanya. Orang tua kadang-kadang mengomentari. Ini pondok itu didirikan untuk siapa? Wong kita aja yang berjibaku. Yang dulu ngecor ini. Kok malah anak saya dikembalikan tanggung jawabnya ke orang tua. Yang luar-luar malah dia diterima. Bukan di situ masalahnya. Anak jenengan lagi ada masalah. Tolong berkomunikasi, ya. Tolong orang tua berkomunikasi. Kalau si anak tidak bisa pintar ngomong dengan bapak atau terjadi penghalang bapak dengan anak, tolong dia bicara dengan ibunya, iya. Kadang-kadang berkomunikasi. Makanya sebagian mengatakan dinamai dengan al-um. Kalau itu paman, ya. Makanya ada istilah salafi sekarang itu kalau manggil kebalik-balik, manggil ibu-ibu om mau kemana kami gitu. Paham? Kok kebalik-balik katanya? Ya bukan ya. Al itu kan induk, ya. Al itu kan induk. Maka dikatakan ummul kitab, ya. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang dikatakan ada pada Al-Quran menjadi induk. Nah, ibu sebagai induk. Makanya ketika ibu jadi induk, tolong si anak-anak itu kalau memang ada sesuatu biar bicara sama ibunya. Dan ibu juga harus aktif, ya. Jangan kemudian kalau udah gede kok mbok biar kan gitu, jangan. Tetap, ya. Mohon maaf, ya.
Misal ya, itu kadang-kadang suatu kejadian yang satu dengan yang ini kadang-kadang tidak bisa disamakan. Misal si anak kadang HP, dia mungkin ngegaman, justru kadang-kadang ditemani. Jangan sampai nanti si anak malah kemana-mana kalau memang sulit disape. Iya. Misal ya, bukan saya menganjurkan misalnya anak-anak harus diberi, tidak. Misal dalam kondisi kita tidak membelikan, kemarin Syawal ke budenya dapat uang banyak, beli HP sendiri ya. Betul Mas ya? Enggak ya? Nah, kadang kan begitu ya. Nah, kalau memang punya ya sudah, memang kamu tuh ngapa? Saya cuma pengen ini aja, ditemani, dilihat, artinya dipandu, dipantau, biar tidak kemana-mana. Paham? Ya sudah dibatasi. Bukan ini sebagai bentuk kita untuk mengatakan tolong anak-anak justru diajari untuk megang, tidak. Tapi sebagian anak yang kadang-kadang sudah kecanduan. Ya, ini musibah. Ini musibah di mana-mana. Maka orang tua hendaknya aktif. Di pondok ngebleng, sama sekali mungkin nggak nyambung ya. Pengennya pulang terus, ternyata masih pengen ketepatan dengan. Ya coba kita sape pelan-pelan ya. Kita sampai pelan. Bukan kemudian bermakna, saya sebagai pengurus anak saya malah nggak boleh mondok. Bukan, judulnya tidak boleh, ya. Tapi anak jenengan lagi ada masalah, dikembalikan tanggung jawabnya kepada orang tua. Tolong berkomunikasi. Semakin besar, semakin membutuhkan untuk berkomunikasi. Paham? Kalau tidak, na'udzubillah, misalnya anak kita lepas, terus ikut dengan anak-anak jalan, apa nggak nangis kita? Ya. Baik, misal ya, sehingga tadi masalah niatan ya, kadang-kadang namanya anak ya, perlu diasung, perlu dimotivasi, barakallahu fikum ya, untuk kepada keikhlasan. Semua kita belajar padanya. Adakah ruang untuk santri menasihati ustadznya dan bagaimana caranya? Ya, insya Allah ada ya. Seorang guru itu boleh negur, seorang murid boleh menegur. Ya caranya dengan santun, sampaikan ya. Bukan kemudian misalnya menjatuhkan reputasinya, ya. Bukan menjatuhkan reputasinya, bukan dengan tanpa adab, bukan ini. Lu katanya seringkali barakallahu fikum untuk menyampaikan kebenaran itu jangan takut pada siapa-siapa. Iya, tapi kan momennya ya. Jangan sampai dipermalukan ya. Pas saat-saat momen yang baik, jangan pas misalnya seorang ustaz lagi jengkel marah-marah atau masuk di situ, mungkin malah kena damprat ya, kena pukul ya. Artinya cari waktunya kalau memang di situ ada ruang, peluang-peluang yang memang ada istilah sesuatu yang pengen disampaikan. Tapi bahasanya mungkin jangan bahasanya menasihati ya. Saya tak nasihati ustaz saya lah gitu. Ya jangan. Bahasa itu kalau belum sampai kok tiba-tiba dengar siap bahasa mungkin betul maknanya ya menyampaikan suatu kepada guru, bahasa itu dikatakan menasihati. Tapi kalau misalnya dikemas, pokoknya saya mau memberanikan ini nasihati ustaz saya. Ini kalau sampai kedengaran mungkin antum belum jadi nasihati, antum mungkin sudah dikunyah kan gitu ya. Sudah diulek kan gitu ya. Ini juga buat bahasa ya, mungkin dengan baik tulisan saya ingin menyampaikan suatu ya. Al-muhim barakallahu fikum, karena tetap siapapun kita, reputasi kita seperti apapun, kita tetap manusia ya. Ada kekeliruan, ada kesalahan, dan harus lapang dada. Nah, karena itu kalau kita membaca sirah para ulama, mesti rata-rata mereka itu berguru dari 3 penjuru. Berguru dari 3 penjuru. Berguru dari yang di atasnya, itu rata-rata, yang lebih tua, yang banyak ilmu. Dari yang sebaya dia, dari yang di bawahnya. Itu tadi, murid kadang datang kepada kita, nyampaikan. Itu istilah kita mengambil ilmu dari dia. Paham? Baik. Demikian insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin lain waktu insyaallah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mohon maaf atas penyampaian yang mungkin agak panjang pada malam hari ini.
mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita, memberikan sebuah karunia yang besar yang tidak bisa ditakar dengan apapun, tidak bisa dibeli, tidak bisa diusahakan juga oleh misalnya orang lain, dipaksakan kemudian mesti demikian, yaitu masalah apa? Kelulusan niat seseorang. Karena itu satu rahasia antara dia dengan Allah. Makanya mungkin ada hadis yang Rasul SAW mengingatkan, awal man tusya'ar bihimun nar. Ada 3 orang yang pertama kali diseret dengan telungkup, dimasukkan dalam neraka. Dan ternyata apa? Al-alim liyuqal lahu apa? Al-alim, seorang yang berilmu dan dia telah dikatakan sebagai seorang alim. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.